Yang aku mau tanya. Hmm. As we know kan sekarang motovlogger lagi mulai up lagi, apalagi ada Mandalika, ya kan? Udah mulai naik nih. Dari sisi positif, negatifnya kita udah tahu ceritanya. Pendapatmu tentang fenomena ini terjadi apa sih? Mungkin bukan ke motovlognya sih ya, mungkin lebih kayak ke sekarang tuh dunia permotoran kayaknya lagi banyak istilah digoreng gitu. Digoreng dalam artian maksudnya tuh ada sesuatu apa-apa tuh langsung wah naik, langsung wah di upin banget gitu. Banyak yang bilang tuh kayak, "Bang, lu kapan sih motovlog lagi?" gitu. "Bang, konten Iya tuh. motovlog mana?" gitu. Sebenarnya mau banget gitu. Cuman masalah gini loh, seperti yang gue sering bilang di video-video gue sebelumnya, gue udah jujur aja nih, ini no hard feeling, ini cuma pendapat pribadi gue, tapi mohon maaf kalau misalnya menyinggung pihak. Ya apa ya, kayak sekarang tuh kasarnya dibilang dunia permotovlogan sekarang agak kurang serak di gua. Kurang seraknya kenapa? Kayak konten sih, kontennya tuh banyak ada aja gitu, kontennya ada aja yang menggoreng suatu topik yang malah jadi penggiringan opini gitulah. Jadi opini apa yang sebenarnya yang seharusnya tidak perlu di up malah jadi viral. Terus ya kita sih ya sebagai warganet yang bijak harusnya kita juga bisa milih lah mana tontonan yang emang kita mau tonton. Tapi ya kalau misalnya udah tahu itu tontonan itu bakal kontennya itu menggoreng suatu opini, ya lu juga harus siap. Lu harus siap dengan konsekuensi lu menonton hal itu, lu mungkin bakal terpancing atau apa gitu. Tapi bijaknya kalian tuh harus ya udah, itu cuma jadi pelajaran, ambil baiknya aja. Yang terlalu digoreng tuh ya nggak usah terlalu diikutin lah, jangan diikutin kalau bisa. Biarlah konten-konten kreator ini ya berkarya ya sesuai dengan pasarnya mereka. Cuman kalau gue pribadi, gue dari dulu udah bilang, gue tuh bikin video di YouTube, gue bikin YouTube tuh bikin channel, gue udah mendeklarasikan kalau gue bukan otomotif expert. Jadi gue pasti ada salah review, pasti ada. Terus nggak terlalu detail ngejelasinnya pasti ada. Cuman balik lagi, gue dari dulu udah ngejelasin gue adalah konten kreator yang cuman nge-share pengalaman riding gue. Gue bukan otomotif expert, gue bukan ya social expert juga bukan. Ya gue cuman mengomentari atau nge-share ya pengalaman gue riding, gue kemana, terus gue lagi ngapain, gue share gitu. Ya karena kayak Instagram, YouTube ya itu semua adalah galeri gue yang kadang suka gue lihat lagi buat flashback, kadang suka gue tonton lagi. Tapi balik lagi, kadang makin kesini tuh gue cuma bikin upload udah selesai, nggak gue tonton lagi karena memang ya udah itu adalah pengalaman gue. Silakan kalian yang mau nonton silakan, terima kasih. Kalau enggak ya gue nggak pernah maksa, apalagi sekarang gue udah nggak pernah bilang ya buat kalian jangan lupa subscribe gitu. Ya itu common sense lah. Kalau kalian emang mau subscribe ya silakan subscribe, kalian suka videonya like ya silakan, kalian mau ada kritik silakan kritik. Cuman balik lagi, yang gue mau ingetin ke kalian adalah dunia teknologi sekarang makin maju jauh dari tahun dulu gue awal-awal motovlog tuh tahun 2014-2015 yang masih pakai HP. Ini tuh sekarang udah jauh banget pasarnya tuh udah jauh banget. Tapi gue tetap konsisten dengan gue emang ya diri gue sendiri yang ya udah gue cuma pengen nge-share pengalaman gue aja. Kalau gue lagi riding ada suatu topik yang seru gue obrolin bareng sama teman, atau kayak sekarang gue sama pacar gue dia nanya kenapa gue juga jarang motovlog. Jangankan kalian, pacar gue pun juga nanya gitu. Pacar gue pun nanya, kamu kapan ngevlog lagi, kamu kapan bikin konten lagi gitu. Emang moodnya belum ada. Ya ada komen yang bilang gue nggak konsisten. Memang
dari dulu gue udah bilang gue bukan orang yang bisa konsisten dengan upload video yang dengan kesibukan gue sekarang. Sekarang gue kerja makin padet, ditambah gue juga kuliah, jadi waktu buat bikin konten, waktu buat ngedit itu sekarang agak sedikit berkurang. Tapi gue tetap terima kasih buat kalian yang masih nonton, yang masih nanyain, gue appreciate banget. Komen-komen yang kayak gitu tuh kadang bikin gue, bikin semangat gitu. Semangat nih, bikin mood gue naik lagi gitu. Atau nonton video yang sinematik gitu, gue jadi kepancing buat, gue pengen bikin nih kayak gini. Terinfluence gitu, karena balik lagi gue juga netizen biasa juga gitu. Cuman memang gue memutuskan gue nggak cuma nonton doang, tapi gue juga pengen bisa bikin. Itu sih pendapat gue. Jadi sekali lagi gue himbau ke kalian, klise memang, cuman kalian dengan teknologi sekarang yang udah maju pesat, harusnya lebih pinter lagi lah buat nonton, buat milih video apa yang kalian mau tonton. Tapi begitu kalian sudah tahu kalian mau nonton ini, kalian sudah harus siap juga konsekuensinya, seperti apa efek yang akan kalian dapat, entah itu adrenalinnya, entah itu hate speech-nya, entah itu opini-opini yang masuk ke otak kalian. Yang penting bijak aja sih. Gitu sih. Agak panjang ya, kayak cerpen gitu ya. Tapi ya itu sih yang ini dibalik emang lagi ngerekam ya. Emang aku kadang suka pengen ngomong kayak gitu. Pengen ngomong kayak gitu, ya udah, kalau kalian nggak suka sama kontennya nggak usah tonton. Tonton apa yang kalian mau gitu, apa yang kalian suka, sok silakan. Tapi kalau misalnya memang kalian tiba-tiba mau nonton sesuatu yang viral, siapkanlah diri kalian lebih bijak lagi setelah nonton video itu gitu. Mungkin itu artinya, namanya create kan, kreator. Create itu kan bikin, penonton itu kan hanya menyaksikan. Bebannya udah beda gak sih? Karena namanya membuat sama cuman hanya sekedar menyaksikan tuh, oh iya, beda. Jadi kadang kalau aku tahu nih kamu ngarahin kalau misalnya ini kok gini sih, kok gitu sih, mungkin kedengarannya kayak agak jahat, kayak Anda hanya penonton, tidak pembuat. Ya, jadi kalau pasti bahasa egoisnya sih gitu. Iya. Jadi kan pasti kayak, kok kenapa nggak bikin gini, kenapa nggak bikin gitu, kita putar yuk. Kenapa nggak kalian bikin ini? Jadi saya tinggal nonton. Ya sebenarnya bisa dibilang seperti itu. Cuman balik lagi, kita semua kan memang punya hak untuk berkomentar. Kita memang punya hak untuk mengkritik. Karena kan ya ini sosial media yang publik gitu loh. Bukan yang kayak cuman di Instagram tuh kita bisa milih close friends siapa aja yang bisa lihat. Di YouTube kan nggak bisa gitu, itu publik gitu. Itu publik dan semua orang bisa nonton, ya semua orang bisa komen, semua orang bisa kritik. Cuman ya nggak jauh beda ya, ujung-ujungnya balik lagi ya sewise-nya kalian aja gitu. Terus buat kalian para konten kreator, pesan dari gue tetap semangat buat bikin konten. Apapun pasarnya kalian, ya itu udah pasarnya kalian lah gitu. Gue sih nggak akan ngomen soal itu, cuman ya itu udah pasarnya kalian. Pasar gue pun memang nggak begitu, emang nggak gede, kecil kan. Pasar gue bisa bilang pasar gue tuh kecil karena ya orang yang demen nonton share kayak gini macam kayak gue tuh emang sedikit gitu. Tapi balik lagi, gue punya konsisten, tapi konsisten dalam konten gue. Konten gue adalah ya gue nge-share apa yang gue alamin, pengalaman gue, experience gue lagi kemana, gue lagi sama siapa, nemu apa. Kayak sekarang gue nyoba hal baru yang biasanya kita cuman lalu lalang aja. Terus kita udah punya tujuan, kayak tadi aja kita nggak ada planning gitu. Kita nggak ada planning ke kebun teh ini. Kita nggak ada planning sama sekali buat nanti kesini ya. Cuman ya udah dadakan aja. Karena lihat dari atas tadi, dari Warpat, bagus tuh, ternyata ada jalan setapak dan orang bisa masuk situ. Ya udah, ini. Jadi
random. Gue lebih ke random kontennya, apa yang gue suka gue record, gue edit, gue publish, gue share ke kalian gitu. Lebih nge-share apa yang gue suka aja, karena kalau kita ngelakuin nurutin netizen terus, lama-lama kita tertekan, kitanya nggak happy, kontennya jadi cringe, jadi nggak asik, jadi fake ya udah jadi diri sendiri aja. Gue juga udah sering bilang gue bukan otomotif expert, gue bukan apalah expert gitu, enggak, gue cuman rider biasa. Ya kalian juga bisa jadi rider biasa, ngerekam gitu juga bisa, itu juga udah disebut dengan motovlogging, itu juga udah bisa. Jadi balik lagi, wise-nya kalian aja sebagai warganet buat milih tontonan gitu. Dan buat kalian para konten kreator tetap semangat buat bikin terus gitu. Walaupun gue orang bukan yang konsisten, tapi ya gue tetap nyemangatin teman-teman gue yang sekarang tuh masih gitu loh. Sekarang tuh masih aktif, kayak Bang Panus tuh, Bang Panus lagi di Mandalika gitu. Dulu dia sempat vakum, tapi gue semangatin, Nus bikin lagi aja, jangan nyerah, lu udah banyak relasi gitu. Shout out buat Bang Panus, lu sekarang udah banyak relasi, jangan disia-siain. Akhirnya sekarang dia banyak relasi, sponsor juga ada, dia juga kemarin dibantu di apply juga. Jadi ya banyakin teman, relasi, nggak usah banyakin musuh lah. Toh kalau misalnya kita sesama motovlogger ketemu pas-pasan, ya paling sapa Tintin gitu, atau enggak kalau ketemu lagi di warpat ya kita nongki bareng, ngopi bareng, it's not a big problem, dan itu malah bagus gitu. Kita berkunjung ke suatu tempat, ada yang ngenalin, ada rasa senang sendiri gitu. Bukan star syndrome, cuman lebih ke ih seru ya, gue kesini ada yang ngenalin terus kita nongkrong bareng, ketimbang cuman ya ketemu foto hilang gitu. Tapi gue berkali-kali pernah dulu ke sini ketemu sama subscriber, minta foto terus ngobrol, itu yang asik, itu asik banget. Tapi bukan berarti gue nggak menghargai kalian yang ketemu nyapa foto gitu doang, enggak. Tetap ada senangnya juga, oh ada yang tahu, ada yang kenal ya gitu. Tapi waktu dulu sampai diajak ngobrol itu experience yang seru ya, asik ya, itu sih. Oke. Ya gitulah. Pesannya kayak tadi, bijaklah dalam memilih tontonan, karena apa yang kalian pilih, kalian yang cerna, kalian yang memutuskan konten itu nilainya seperti apa, moralnya seperti apa, dan pesannya nyampe atau enggak ke kalian. Kalau nyampe syukur, positifnya syukur, kalau yang jelek-jeleknya buang aja. Ya demikian saya melaporkan dari puncak. Sampai ketemu di apa ya, sesi kayak gini tuh kita nyamainnya apa ya, kayak ya nggak mungkin ngomelin Fahwa kau minoin. Enggak dong, bukan dong. Yang ngobrol-ngobrol aja lah. Ngobrol-ngobrol aja. Acau, view-nya enak banget.